Antum siapa yang nggak kenal sama Ummu Sulaim? Ketika Ummu Sulaim masuk Islam, suaminya masih kafir. Nih kadangkala ibu-ibu mengeluhkan, Ustadz anak udah ngaji tapi suami anak belum. Anak udah pakai baju syar'i tapi suami anak nggak suka. Anak udah sholat tepat waktu tapi suami anak belum. Ummu Sulaim punya suami sama kafir, bahkan suami bapaknya Anas Malik itu kafir. Tapi Ummu Sulaim sabar ketika itu karena masih tidak diperintahkan berpisah suami yang kafir dari istri yang beriman. Sampai akhirnya ada hukum nggak boleh lagi wanita muslimah nikah dengan lelaki kafir. Anas bin Malik sama Ummu Sulaim itu selalu ditalkini untuk mengatakan la ilaha illallah. Terus kalau bapaknya Anas datang marah sama Ummu Sulaim, la tufsidi alayya ibni, kau jangan rusak anakku, kau jangan rusak anakku. Ummu Sulaim dia. Nanti bapaknya nggak ada, Anas disuruh mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti itu. Sampai akhirnya bapaknya Anas pergi dan mati. Maka Ummu Sulaim dilamar oleh Abu Talha, salah seorang yang kaya raya di kota Madinah. Dia mengatakan, halum biya Ummu Sulaim. Ayo Ummu Sulaim, kau nikah sama aku kasih semuanya. Yang putih dan yang merah aku kasih sama kau. Emas dan perak aku kasihkan kepada. Apa yang kau pinta aku berikan kepada. Abu Talha orang kaya yang terhormat. Artinya bukan orang kaya yang melakukan banyak tindakan kriminal. Lah. Orang baik dia. Cuma musyrik. Maka kata Ummu Sulaim, wallah mithluka la yurad. Orang kayak engkau kalau ngelamar nggak pantas ditolak. Nggak pantas ditolak. Tapi yang jadi masalah, aku muslimah dan engkau kafir. Walakinnaka mru'un kafir wa ana mru'atun muslimah. Aku muslimah. Kalau engkau mau masuk Islam, aku ridho. Islammu sebagai maharku. Apa yang dilakukan oleh Abu Talha? Langsung Abu Talha mendatangi Rasulullah SAW. Dia bersyahadat, lalu dia menikah dengan Ummu Sulaim. Bagaimana Ummu Sulaim? Abu Talha punya anak kecil sama Ummu Sulaim. Anaknya sakit-sakitan kemudian mati. Ibu-ibu, gelas-gelas kaca, dengarkan nih. Bagaimana Ummu Sulaim menjadi gelas kaca pada masa itu. Anaknya meninggal dunia. Abu Talha nggak tahu. Maka Ummu Sulaim mengatakan kepada semua yang di rumah, nggak ada yang ngasih tahu suamiku kecuali aku. Nggak boleh ada yang ngasih tahu suamiku kecuali aku. Isya datang Ummu Sulaim. Siapa Abu Talha? Ummu Sulaim bersolek untuk suaminya dengan parfum yang begitu semerbaknya. Ketika dia masuk rumah, Abu Talha tidak tergoda dengan Ummu Sulaim. Dia masih tanya, gimana anak kita? Apa kata Ummu Sulaim? Askan. Anak kita lebih tenang daripada yang tadi. Artinya mati. Kalau tadi masih nangis-nangis, kalau sekarang udah nggak bergerak. Pikirnya Abu Talha udah sembuh. Dilihat istrinya sudah begitu menggoda, maka terjadilah apa yang terjadi. Setelah acara selesai, Ummu Sulaim ngomong sama suaminya, wahai Abu Talha, kalau ada orang yang titip barang sama engkau, kau bisa nggak menghalangi orang itu mengambil barangnya? Ya nggak mungkin lah. Kata Abu Talha, barangnya dia, suruh ambil memang. Sesungguhnya Allah sudah mengambil titipannya. Wa inna ibnana qad laqiya rabbah. Anak kita sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu marah Abu Talha. Kok bisa istrinya ini sabar kayak gitu jemaah? Nggak ngasih tahu sama dia. Bahkan sampai terjadi yang seperti itu, maka
Besok paginya subuh dia datang laporan kepada Rasulullah SAW. Ini istrinya nggak benar nih kata dia. Dia datang. Lalu ketika datang mau laporan sama Nabi SAW, Nabi tersenyum sama dia. Abu Talha lagi marah, Nabi tersenyum. Nabi mengatakan, laqad barakallahu lakuma fi lailatikuma. Allah telah memberikan berkah kepada malam hari kalian berdua. Ummu Sulaim hamil, kemudian memiliki anak namanya Abdullah ibn Abi Talha, menjadi tabi'in yang terkenal. Subhanallah. Kita lihat bagaimana seorang wanita seharusnya lebih sabar daripada suaminya. Nah, tadi suaminya baru masuk Islam. Wajar kali kalau masih belum bisa nerima. Tapi Ummu Sulaim sudah mendapatkan keimanan lebih dulu dari suami, sehingga dia lebih tahan banting daripada suaminya. Yakin dan ridho bahwa semua takdir Allah itu indah. Seorang wanita harus yakin, andai kata seluruh penduduk Bandung berkumpul, bahkan penduduk seluruh dunia ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepada dirinya, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepada dirinya. Andai kata seluruh manusia berkumpul untuk membahayakan dirinya, maka dia harus yakin bahwasanya seluruh manusia, andai kata seluruh tentara yang ada di Indonesia dan seluruh polisi yang berkumpul di Indonesia hendak memberikan sesuatu masalah buat dirimu, tapi Allah tidak berkehendak, itu tidak mungkin terjadi. Maka seorang muslimah harus hidup tenang menerima ridha Allah. Mobilnya hilang, mas-masannya hilang, anaknya meninggal dunia, apa yang dia katakan? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan Ummu Sulaim ini termasuk sahabat yang suka ikut berjihad, bukan untuk berperang, tapi untuk memberikan perawatan bagi para sahabat-sahabat yang berperang. Ketika perang Hunain, Ummu Sulaim datang ikut perang Hunain untuk mempersiapkan air, ngasih minum yang terluka dari para sahabat, dia obatin ya. Ketika itu Ummu Sulaim pakai sabuk, kemudian dia taruh khanjar. Khanjar itu pisau orang Arab, tahu yang agak, yang modelnya kayak apa? Kayak pancing. Nah, itu khanjar ditaruh di perutnya Ummu Sulaim. Suaminya laporan kepada Rasulullah SAW. Faqala Abu Talha, dia lapor, ya Rasulullah, ini Ummu Sulaim nih, dia lagi bawa pisau tuh. Faqalat, ketika suaminya melaporkan dirinya kepada Rasulullah SAW, maka dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, indana minni musyrikun baqartu bihi batna. Kalau ada orang musyrik yang mendekat kepadaku, aku akan belah perutnya. Syufil muslimah, wanita-wanita muslimat yang siap jamaah untuk menghadapi apa yang akan datang. Para muslimat, putri-putri Adam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak ada satu masa kecuali masa yang sesudahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Maka gelas-gelas kaca harus mulai mempersiapkan diri, menambah keimanannya, tidak hidup ya dengan segala kemanjaan sehingga dia lupa dalam menghadapi masa depan mungkin yang akan membutuhkan kesiapan wanita-wanita muslim.